Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Untuk itu saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Argo Novianto, kelas F dengan NIM 025. Pengertian secara etimologi, asal bahasa viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat dari penimbulan korban. Permasalahan ini dipahami sebagai masalah sosial merupakan suatu kenyataan sosial. Sebagai pengetahuan ilmiah, viktimologi juga dijelaskan sebagai suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari victimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Untuk itu, eh, teman-teman dan Bapak, yaitu Pak Yaris, saya menulis PPT ini dengan referensi judul buku ini eh, dengan judul bukunya saya mengenal judul buku ini. Buku Ajar Viktomologi karya Dr. Ewin Owan Hermansyah, Suwoto SHMH, Zulkifli Ismail SHMH, Melanie Pita Lestari SHM, SSMH. Di sini saya memberikan kesimpulan yang akan saya jelaskan ke PPT saya. Dengan saya telah mempelajari buku-buku karya Ibu dan Bapak tersebut, saya mengaplikasikannya ke PPT, ke dalam PPT ini. Lanjut, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi, aspek fisiologis, mental, dan emosional. Aspek fisiologis atau kerugian mental dan emosional adalah inti penderitaan korban yang dikaji dalam viktimologi. Buku ini menempatkan penderitaan batin sebagai satu dampak utama kejahatan yang seringkali dianggap lebih besar pengaruhnya daripada kerugian material. Definisi penderitaan psikologis, buku Viktimologi karya Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Suwoto SHMA, Zulkifli Ismail SHMH, Penelani Pita Lestari SSMH ini secara konsisten mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan non-fisik. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania, spiritual atau batinia. Menurut Rabde Sola, korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental dan atau fisik, mental of physical suffering deklarasi PBB 1985 mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita termasuk secara cedera fisik atau mental, mental injury dan penderita emosional atau emotional suffering. Dampak dan manifestasi psikologis. Yang pertama, trauma dan ketakutan. Korban bisa terus dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya. Secara spesifik, kejahatan dapat menghancurkan sistem kepercayaan korban yang berwujud sebagai trauma. Yang kedua, gejala spesifik. Trauma ini dapat memunculkan berbagai gejala psikologis seperti rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, dan kesepian. Yang ketiga, contoh KDRT dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT rasa takut adalah perasaan yang paling mendominasi korban. Ketakutan ini dapat mengganggu pola tidur, memunculkan insomnia, mimpi-mimpi buruk, dan bahkan menyebabkan ketergantungan pada obat tidur atau obat penenang. Yang keempat, hambatan psikologis aib. Aspek psikologis juga menjelaskan mengapa banyak korban enggan menuntut haknya. Teks ini menyebutkan bahwa korban mungkin tidak melaporkan karena perasaan takut bahwa masyarakat akan tahu karena kejadian tersebut dianggap sebagai aib, suatu yang memalukan bagi dirinya sendiri dan keluarga. Selanjutnya, teman-teman juga yang seperti yang dijelaskan bahwasanya hambatan aspek psikologis aib ini sangat kental dengan hukum Indonesia atau masyarakat Indonesia sebagai sanksi sosial yang tentunya korban merasa aib ini tidak akan disebar sehingga dia tidak akan melaporkan itu kepada pihak berwajib. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengubah hal ini sebagai hal yang eh, tabu di masyarakat bahwasanya korban eh, kejahatan seks, kejahatan kejahatan seks mungkin kejahatan yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai kejahatan yang aib ya, sangat memalukan ya bagi korban. Sehingga apa yang harus dibenarkan kepada viktimologi ini adalah cara penenang bagi korban itu sendiri bahwasanya negara harus mampu menjamin bahwasanya
Hal ini tidak akan menyebar kemana-mana, sehingga apa? Sehingga korban merasa terlindungi secara hak sebagai warga negara dan dia mampu untuk melaporkan ini. Karena kebanyakan rakyat Indonesia itu tidak akan berani melaporkan eh, kejahatan seks karena mereka takut dianggap aib di warga-warga sekitar, seperti itu. Respon hukum dan pemulihan sebagai respon terhadap kerugian psikologi, sistem hukum dan kelembagaan seperti LPSK menyediakan mekanisme pemulihan. Yang pertama, perlindungan mental, undang-undang pengadilan HAM dan pengaturan pelaksanaannya menjamin hak korban atas perlindungan fisik dan mental. Yang kedua, rehabilitasi psikososial. Korban pelanggaran HAM berat seperti terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial. Yang sekarang-sekarang ini pelanggaran HAM berat dan perdagangan orang sangat ramai ya, bagi warga-warga Indonesia yang berada di Kamboja, yang di mana mereka terlibat sindikat perdagangan orang, yang pada intinya mereka disekap, dikurung. Seharusnya negara mampu untuk eh, mengayomi korban, eh, supaya korban ini tidak terkena terkena penyakit mental yang bisa mengganggu sehari-harinya dalam melakukan kegiatan sosialnya. Yang ketiga, layanan spiritual dan konseling. Penghapusan KDRT secara khusus menjamin hak korban untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani dan pendampingan dari pembimbing rohani. Yang keempat, psikologis dalam mekanisme perlindungan. SPK salah satu syarat untuk mempertimbangkan pemberian perlindungan adalah hasil analisis tim medis atau psikologis terhadap saksi atau korban. Yang kedua, kita membahas tentang aspek sosial. Aspek sosial dalam victimologi memandang korban dan viktimasi sebagai masalah manusia yang merupakan sebagai sebuah kenyataan sosial. Victimologi tidak hanya melihat korban sebagai individu yang terisolasi, tapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mungkin berkontribusi pada kerentanannya. Victimasi sebagai fenomena sosial. Buku ini menjelaskan beberapa cara victimologi mengkaji dimensi sosial. Yang pertama, faktor struktur sosial. Salah satu pemahaman victimologi adalah bahwa tindakan individu pelaku dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, korban lingkungan sosial. Konsep general victimologi umum yang dirumuskan Mendelssohn mencakup kategori korban dari lingkungan sosial, contohnya adalah mereka yang menderita akibat diskriminasi rasial, kasta, genosida, dan korban perang. Yang ketiga, kelemahan posisi sosial. Tipologi korban menurut Schaeffer mengidentifikasi social weak victim, korban yang lemah secara sosial seperti imigran atau kelompok minoritas yang tidak terintegrasi dalam masyarakat yang menjadikan sasaran mereka empuk. Tipe lain adalah political victim yang seseorang dikorbankan karena berseberangan dengan kelompok berkuasa. Ini sangat ramai di Indonesia ya, apalagi kalau kita bicara tentang eh, isu rasial kelompok minoritas yang kita kenal sebagai tahun 98, yang di mana kelompok-kelompok rentan yaitu kelompok Chinese Indo mengalami diskriminasi sosial ya pada saat itu ya, yang dimana korban diperkosa, dirampas hak-haknya sebagai hidup, yang itu menimbulkan gejala sosial yang dimana salah satu etnis tertentu itu mengalami depresi yang hingga luar biasa sampai saat ini. Mereka takut, kebanyakan dari mereka takut akan bersosialisasi dengan warga setempat karena mereka takut hal itu terjadi di kemudian hari. Jadi negara harus turun tangan mengenai hal ini, yaitu mengadakan berbagai macam konseling terhadap warga yang terkena diskriminasi pada tahun 98 sehingga korban merasa aman dan merasa bahwasanya negara ikut serta dalam situasi ini. Karena kebanyakan korban masih takut untuk eh, memberi laporan kepada kepolisian karena mereka takut akan sanksi sosial yang mereka alami. Yang keempat, victimologi kritis. Pendekatan victimologi kritis secara khusus menganalisis konteks sosial yang lebih luas, social setting dari timbulnya korban kejahatan. Selanjutnya, kita membahas tentang dampak sosial utama dari kejahatan adalah rusaknya tatanan dan kepercayaan dalam masyarakat.
Hilangnya kepercayaan sosial secara sosiologis, masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga, sistem of into institutional trust. Terjadinya kejahatan akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan menimbulkan trauma berupa kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Sistem peradilan pidana dalam layanan sosial merespon dampak sosial ini melalui berbagai upaya. Pekerja sosial, UU penghapusan KDRT menjamin hak korban atas pendampingan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial bertugas melakukan konseling, memberikan informasi hak korban, mengantar rumah aman, dan melakukan koordinasi layanan. Yang kedua, rehabilitasi dan reintegrasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara eksplisit mengatur hak korban atau atas rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Peraturan pemerintah terkait KDRT juga menyebutkan pemulihan korban mencakup resosialisasi. Yang ketiga, bantuan posko sosial. UU Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menggabungkan kedua aspek ini dengan menjadikan bantuan rehabilitasi psikososial. Selanjutnya, kita membahas tentang ini, apa ini? Membahas tentang respon hukum dan pemulihan ya. Respon hukum dan pemulihan. Enggak ya, kita bahas tentang aspek ekonomi, berfokus kegiatan nyata dapat diukur secara finansial termasuk kehilangan harta, benda penghasilan. Oke, kita membahas lagi definisi kerugian ekonomi. Buku ini menegaskan bahwa kerugian ekonomi adalah komponen fundamental dari victimization. Definisi korban menurut Rap de Sola mencakup loss of property, kehilangan harta benda. Definisi menurut mulai di Degrasi BBB secara eksplisit menyebutkan kerugian ekonomi atau economic loss. Bentuk kerugian ini bisa berupa kehancuran properti seperti kasus bom Bali satu yang menghancurkan bangunan dan fasilitas publik. Dampak finansial, kerugian juga mencakup dampak finansial yang lebih luas, seperti pembatalan paket-paket, wisata asing dan domestik yang menyebabkan perekonomian nasional mengalami penurunan drastis. Yang keempat, kerugian personal bagi individu. Kerugian ini dapat kehilangan penghasilan atau bahkan kehilangan orang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarganya. Baik, bisa kita lanjutkan respon hukum dan pemulihan. Pemulihan kerugian ekonomi adalah salah satu fokus utama perlindungan korban yang diwujudkan melalui mekanisme restitusi kompensasi. Restitusi restitusi dari pelaku. Ini adalah ganti rugi menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Deklarasi PBB Pasal 8 menyatakan bahwa restitusi harus mencakup pengembalian harta, return of property, pembayaran atas kerusakan atau kerugian, payment for the harm or loss, dari penggantian biaya reimburse of expense. Hukum positif Indonesia, UU LPSK, dan atau UU TPPO mendefinisikan hal restitusi sebagai ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Kompensasi dari negara, kompensasi da- kompensasi dari negara ini adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara. Alasan pemberian kompensasi adalah adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah karena tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kompensasi diberikan terutama ketika pelaku tidak mampu membayar atau dalam kasus spesifik seperti pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. Dikasih PBB Pasal 12 menegaskan jika kompensasi tidak tersedia dari pelaku, negara harus mengusahakan kompensasi finansial. Jadi dari sini dari buku ini bisa dijelaskan bahwasannya negara harus mampu melindungi korban walaupun pelaku tidak bisa mampu membayar korban. Yang tentunya negara di sini turut hadir dan terus serta dalam menangani kasus seperti pelanggaran HAM, terorisme karena sebagian besar apabila pelaku tidak mempunyai uang untuk mengganti korban, negara haruslah hadir di situasi sana, di situasi tersebut karena dengan apa? Dengan mencegah dengan memberikan ekonomi secara garis besar dalam pemberian bantuan secara material itu akan sangat meringankan korban dan juga keluarga korban yang terkena musibah musibah seperti
ya tadi terorisme, terus pelanggaran HAM berat, karena di institusi tersebut yang bisa mengayomi masyarakat hanyalah negara pada masa itu. Jadi negara haruslah ikut serta dalam penanganan kasus tersebut. Selanjutnya, mekanisme ganti rugi dijelaskan di KUHP, yaitu terletaknya di pasal 98 sampai 11 KUHP menyediakan mekanisme bagi korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana. Namun buku ini menyoroti kelemahan mekanisme ini, yakni ganti rugi bisa dituntut terbatas hanya pada kerugian material yang nyata-nyata dikeluarkan real dan tidak mencakup kerugian imaterial psikologis. Sehingga negara harus mampu lah untuk eh, memberikan korban secara material maupun imaterial. Karena sekali lagi yang dilakukan ini adalah sebagian besar yang dijelaskan oleh Pak Yaris juga bahwasannya apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang pasti dirugikan adalah korban. Jadi korban lah yang pantas untuk mendapatkan jaminan tersebut kepada negara. Jadi negara harus mampu memberikan hal itu kepada orang yang terkena korban kejahatan. Yang terakhir, kita bicara tentang kesimpulan, masuk kepada ranah kesimpulan. Viktimologi adalah disiplin ilmu logos yang secara ilmiah mempelajari tentang korban viktimologi. Ilmu ini dasarnya dari pergeseran fokus dalam studi kejahatan. Jika kriminologi secara tradisional lebih berfokus pada pelaku kejahatan offense-centered, viktimologi hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek kajian utama. Studi ini memandang kriminalisasi proses menjadi korban sebagai suatu permasalahan manusia dan kenyataan sosial. Ruang lingkupnya mencakup analisis berbagai aspek berkaitan dengan korban, termasuk yang pertama, penyebab kriminalisasi, mengkaji faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban, termasuk menganalisis fungsional korban dalam terjadinya suatu kejahatan, dikenal sebagai presipitasi korban. Yang kedua, dampak viktimisasi, menganalisis dampak multidimensi yang dialami korban mencakup kerugian fisiologis, mental, emosional, atau rohania, kerugian ekonomi, kehilangan harta benda atau penghasilan, dan penderitaan fisik. Yang ketiga, posisi korban, mengkaji kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana yang dalam praktiknya sering terabaikan atau hanya diposisikan sebagai saksi. Selanjutnya, tujuan akhir dari viktimologi adalah mengembangkan sistem mengurangi penderitaan manusia secara praktis. Studi ini mendorong perlindungan hukum terhadap korban dan pemenuhan hak mereka. Hak fundamental yang menjadi fokus utama pemulihan adalah restitusi, ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, dan kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Upaya pemulihan ini sejalan dengan kerangka keadilan restoratif justice yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi sebagai konflik antar individu yang membutuhkan pemulihan bagi pihak korban. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya viktimologi ini harus eh, selaras dengan kepentingan dari korban karena sekali lagi korban adalah hal yang paling dirugikan dari suatu tindakan kejahatan. Jadi viktimologi berperan sebagai hal untuk melindungi hak-hak korban sebagai hak hak pemulihan korban secara imaterial maupun material. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Cukup sekian dan terima kasih.